Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita pada setiap harinya adalah nikmat iman. Setiap hamba yang beriman, setiap hamba yang melakukan amal soleh, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal soleh, salah satunya adalah dalam hal yakni menuntut ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya, dan cahaya tersebut akan menimbulkan amal jariyah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, antum sekalian hadir di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum datang dari jauh ke sini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogyanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan ittiba Rasul, ittiba sunnah, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib berdoa dulu. Ya, silakan bisa dilihat di modul. Ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan. Aku juga berlindung kepadamu dari kepungan mereka. Di surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Doa ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul. Dan ini wajib kita teladani dan wajib kita jadikan prinsip hidup kita. Karena pada nantinya ketika kita belajar itu tidak mungkin kita selalu fokus, tidak mungkin kita konsentrasi terus, ya. Dan itu pasti ada wala tatabi'u khutuwati syaitan. Apa? Godaan-godaan syaitan. Nah, di mana dalam rangka kita menangkal godaan-godaan syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, berfirman, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya. Rasul saja diberitakan oleh Allah untuk mengamalkan hal ini. Padahal Rasul makhluk yang sempurna. Ya. Apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah pada baca doa sudah ya? Sudah ya? Ya. Kita lanjut. Di modul kita sepakati dulu adab-adab dalam menuntut ilmu, ya. Agar ilman nafi'an, ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, ya. Yang pertama adalah niat lillahi ta'ala. Saat menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah. Itu sudah tadi kita barusan baca doa, ya. Itu menunjukkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, handphone, ya. Handphone ditaruh di meja saja, di depan saja, dalam keadaan getar dan silent. Yang ketiga, menyimak materi sampai habis, ya. Yang berikutnya, jangan bertanya sebelum pada sesi pertanyaan atau saya melontarkan, ya, pertanyaan ataupun saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Yang berikutnya, jika ada uzur, jika sahabat-sahabat sekalian yang nanti ingin izin misalkan mau buang air kecil ataupun ke kamar mandi dan sebagainya, maka silakan angkat tangan saja. Ya. Yang berikutnya, tidak boleh berisik, ya, ngobrol, ya. Berikutnya dalam keadaan berwudu, insyaallah lebih afdal, ya.
Berikutnya jaga perilaku dalam bermajelis, ya. Dan yang terakhir adalah fokus terhadap materi yang disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ketika kita mentaati adab dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kenikmatan ilmu yang tiada tara, kenikmatan amal soleh yang tiada tara, dan intinya akan menjadi amal jariah kita semua. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas apa? Fikih waris, atau sering juga disebut dengan ilmu faraid, ya. Pada dasarnya ilmu itu ada 3 bagian, ya. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu akhlak, adab, ya. Jadi adab itu dimulai di depan, ya, sebelum kita mempelajari ilmu apapun. Dan yang terakhir adalah ilmu hukum. Apa? Ini fikih, ya. Ilmu hukum, ya. Bil ahkam muahkam, ya. Karena ketika kita mempelajari ilmu hukum, maka ini termasuk dalam ketentuan ilmu syariat. Nggak beda kayak kita membaca pasal, itu kan hukum-hukum semua. Kalau kita langgar maka ada konsekuensinya, ada istilahnya itu sanksinya, ya. Ada resikonya. Kalau kita lakukan dengan benar, maka resikonya kita akan mendapatkan pahala dan berkesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada pelanggaran di dalamnya, maka kebalikannya, kita akan mendapati dosa dan bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Sebagaimana di dalam Mu'jamul Awsat, ya, disebutkan fadlu ilmi khairu min fadli al-ibadah wa khairu dinikum wara'u. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan agama kalian yang paling baik adalah al-wara'. Apa itu? Ketakwaan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Maka dari itu hadis ini, ya, fadlu ilmi khairu min fadli al-ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena apa? Karena ini senada dengan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu itu pemimpinnya amal, dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Kalau kita ingin beramal soleh tanpa ilmu, maka kita akan tergelincir. Tergelincir dalam apa? Jurang kemaksiatan. Salah satunya adalah al-bid'ah, yaitu penyimpangan. Dan kalau kita yakini ala bid'ah itu, maka itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya siapa? Ilmu logika biasa yang dipakai. Dan itu kita benarkan dijadikan prinsip, maka kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bagian dari ilmu syariah, yang dimana ilmu itu lebih baik daripada al-ibadah. Baik. Sebelum kita masuk materi, maka kita harus ketahui dulu alasannya apa sih antum sekalian datang ke sini. Alasannya apa sih kita mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris ini? Ya. Ada banyak berbagai macam alasan, namun saya simpulkan hanya ada 3. Kenapa harus belajar ilmu waris? Ya. Disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa yang beliau katakan? Ta'allamu fara'id kama tata'allamu al-Qur'an. Pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an, ya. Ini adalah pembuka. Sebelum kita masuk, kenapa sih alasannya? Umar bin Khattab sudah melakukan atau sudah mengatakan demikian. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan begini, ilustrasinya. Pelajarilah ilmu waris ini sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Bayangkan, fikih waris ini disamakan derajatnya dengan ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari surat apa? Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Dengan ilmu waris ini itu sama derajatnya.
Kalau kita di Al-Quran bacanya dimulai dari apa? Dari pratasin, tasin, gitu ya. Lalu kita baca dengan benar. Lalu masuk terjemahan, masuk tafsir. Banyak ya di dalam ilmu Al-Quran ya. Dan itu disamakan. Umar bin Khattab menyamakan agar kita kalau mempelajari ilmu waris itu seperti mempelajari ilmu Al-Quran, detail, bersungguh-sungguh. Karena apa? Ilmu waris ini sulit sekali. Karena mencakup seluruh kehidupan kita. Ya, ini adalah pembuka kenapa alasan nanti yang akan saya sampaikan berikutnya. Alasan yang pertama, ilmu yang akan diangkat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Araj radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah." Ini alasan yang pertama, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Rasul sudah menyampaikan gitu. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah akan mengangkat ilmu ini, dan ilmu ini pertama kali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sekalian tidak mau belajar, maka antum tidak punya kesempatan mengenal ilmu ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita saat ini, hari ini seharusnya berbahagia dengan alasan yang pertama. Masya Allah, antum mendapatkan modul ya, bisa baca ya. Insya Allah kita akan memulihkan ilmu. Yang pertama adalah, alasan yang pertama adalah ilmu yang akan diangkat pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu faraid. Bagaimana mungkin kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari kita selalu bermunajat pada Allah, bersolawat kepada Rasul, namun ilmu faraid kita nggak tahu. Padahal itu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau nanti kelak ini ilmu diangkat, ya, kita sudah pernah merasakan, sudah punya kenangan terhadap ilmu tersebut. Karena ilmu ini akan dilupakan orang, sudah nggak dipakai lagi nanti di masa depan. Kok bisa ya Ustaz? Bisa. Sekarang model transaksinya sudah pakai elektronik apa masih pakai uang, Bu? Kebanyakan elektronik ya. Korban diskon. Iya kan? Jadi ketika nanti semua sudah serba elektronik ya, ada orang meninggal pun dibaginya tidak dengan cara syariat Islam. Ada nanti hukum pasal-pasalnya tersendiri, dibuat oleh buatan manusia, dibuat oleh syaitan, dibuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dibuat untuk menginjak-injak dan menghilangkan ilmu faraid ini. Dan mengapa sebab terjadinya? Yang pertama adalah ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilupakan orang. Sudah dilupakan orang, yang kedua tidak dikenal. Anak cucu kita nanti itu tidak mengenal ilmu faraid ini. Karena apa? Ilmu yang sulit, yang rumit, yang dianggap tidak adil menurut eranya, menurut zamannya nanti. Sebagai contoh saja, ada orang meninggal dunia. Ya udah, adilnya itu kan dibagi rata hartanya, seluruh anaknya, begitu ya. Tapi kalau kata Allah Subhanahu wa taala, bagian anak laki-laki itu lebih besar daripada bagian anak perempuan. Menurut nanti orang-orang yang, naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak kita ya, orang-orang yang tersesat, itu nggak adil, begitu ya. Itu tidak adil. Sehingga dibagi dengan apa? Dengan asas logika. Naudzubillah min dzalik. Itu alasan pertama. Lalu alasan yang berikutnya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alasan yang berikutnya adalah harta manusia itu tidak kekal. Ya. Fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di surat Al-Maidah.
Biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara faraid, bicara waris, itu berkaitan dengan apa? Dengan harta. Berapa bagian saya? Apa yang saya dapat? Padahal semua ini miliknya Allah. Harta ini nggak kekal. Dan bahkan, naudzubillah, orang tuanya sakit keras, udah mikirin hartanya. Saya dapat berapa ya? Adik saya dapat berapa ya? Misalkan yang sakit keras ayahnya, ibu saya dapat berapa ya? Nanti saya dapat rumah yang mana? Mobil yang mana? Apartemen yang mana? Villa yang mana? Naudzubillah. Mungkin di sini nggak ada ya? Kok pada diam? Saya bilang nggak ada, kok pada diam? Atau ada? Nggak ada ya, karena nggak punya harta ya. Jadi harta manusia itu tidak kekal, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Maka ketika kita mempelajari ini, maka nanti kunci yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempelajari ilmu waris ini adalah legowo. Oh, Masya Allah. Setelah kita paham ilmu waris ini, insya Allah nomor satu kunci yang dibuka itu adalah legowo. Oh, Masya Allah. Nanti begitu. Ya. Baik, yang berikutnya. Alasan yang ketiga. Tadi disampaikan ya, Ustadz Hanjaya juga sudah menyampaikan di surat An-Nisa. Tadi beliau baca ayat 11 sampai ayat 14, yang salah satunya adalah ini, alasan yang ketiga. Wa may ya'dillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudhilhu naron khalida fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, hukum waris. Jadi di sini disebutkan hududahu. Hudud itu adalah ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tidak melakukannya, melanggarnya, maka niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Pak, Bu, sahabat-sahabat sekalian, bayangkan kalau ada seseorang di luar sana atau antum telah atau pernah menemui ada orang yang mungkin dianggap punya kedudukan atau dianggap sesepuh yang menyampaikan nasihat kekisruhan misalkan dengan angka waris saja. Kalau menurut saya Bapak Ibu, daripada kisruh, ini misal ya, ada orangnya seperti itu, saya ilustrasikan. Lebih baik dibagi rata saja, itu sudah paling adil. Ya, itu sudah paling adil, sudah dibagi rata. Dan ketika keluarga itu mengikuti perintahnya, maka ini yang terjadi. Berarti dia mendurhakai siapa? Allah. Semua yang memerintahkan dan semua yang mengamalkan, maka niscaya Allah memasukkan ke dalam neraka dengan hina, dengan keadaan hina. Antum dihina saja jengkelnya bukan main, Pak. Iya, Bu ya. Bu, kerudungnya warna hijau, jelek, dihina kan? Iya. Jengkel. Ustadz ngomong jelek. Bayangkan Allah yang menghina. Apa nggak lebih sakit hati? Sudah dihina dimasukkan kekal di dalam neraka. Ada yang mau? Nggak ada. Ini alasan yang nomor 3 ini. Wajib antum syiarkan nanti kelak. Antum hari ini belajar, salah satunya adalah menjadi kader. Kadernya siapa? Kadernya Allah dan Rasulnya. Untuk menciarkan, oh ilmu faraid, ilmu waris itu harus ditegakkan. Harus diselamatkan, harus diamalkan. Berani, kita harus berani, harus vokal. Sebagaimana tadi di depan kita sampaikan, ta'alamu faraid wa'allimuhu nas. Pelajarilah ilmu faraid lalu ajarkan. Ngajarin kan nggak harus kajian begini ya Pak Bu ya. Ketika ada kekisruhan di ilmu faraid, kita sudah punya, bawa aja modulnya. Nih begini, gitu ya. Aneh jamin itu dua-duanya nggak mudeng itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, inilah 3 alasan
yang syariah, semuanya dari dalil. Ya, bagaimana kita mau menolak kalau semuanya ini berdasarkan dalil? Alasan yang pertama, alasan yang kedua, dan alasan yang ketiga ini yang paling menohok. Siapa saja yang memerintahkan, yang menyarankan, ya, yang memberi informasikan, bukan karena Allah, naudzubillah, sama dia berarti terhadap orang-orang yang demikian, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan apa? Keadaan hina. Baik. Oke, kita masuk mulai belajar ya Pak ya, Bu ya. Sudah siap nih? Saya boleh minum dulu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai belajar dari pengertian dulu ya. Yang paling simpel dan paling sederhana itu adalah pengertian. Karena ilmu apapun kalau kita tidak tahu pengertiannya maka percuma. Yang pertama adalah sering kita sebut faraid, waris, mawaris. Itu apa sih ya? Bedanya apa? Ya di sini kita pelajari. Ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui dengannya siapa yang mendapat waris dan cara-caranya. Itu adalah faraid. Ya. Jadi kalau ada orang berbicara faraid, saya mau belajar ilmu faraid, iya betul, karena itu adalah ilmu. Antum bawa modul itu faraid namanya, ilmu. Ilmunya bagaimana, siapa yang dapat waris, ya, dan cara-cara pembagiannya, itu adalah faraid. Lalu kalau ditanya, terus bedanya apa dengan ilmu waris? Waris itu diambil dari kata al-mi'raj. Ya, maknanya adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain. Jadi waris itu adalah zatnya, objeknya, atau kita sebut hartanya, ma'qud alaihnya. Kalau misalkan benar nggak fikih faraid, fikih waris, ya dua-duanya benar aja orang, nggak ada masalah ya. Walaupun berbeda makna, tapi maksud dan tujuannya sama. Jadi waris itu al-mi'raj, dari kata al-mi'raj itu adalah objeknya. Makanya kan orang sering begini, antum dapat waris berapa kan gitu. Berarti waris apanya? Objeknya. Nggak mungkin orang mengatakan atau ustadz mengatakan antum dapat faraid berapa gitu. Karena faraid itu ilmunya yang kita pelajari. Begitu ya. Jadi jangan salah pengertian. Kalau kita bicara faraid maka ilmunya, ilmu untuk membagi waris, siapa menentukan warisnya, ya, warisunnya, ya, waris. Oke. Berikutnya, hukum membagi waris. Jadi membagi waris ini hukumnya apa, kan gitu ya? Hukumnya apa? Kita tadi berapa membahas ada 3 dalil di dalam alasannya. Jadi setelah membahas alasan serta dalilnya, maka jelas hukumnya wajib mutlak. Kita membagi waris itu hukumnya adalah wajib mutlak. Di surat An-Nisa ayat 14 disampaikan. Ya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakannya. Kalau misalkan ada kasus, Ustaz, saya cerai sama suami saya, terus meninggal dunia suami saya, mantan suami saya, meninggalkan harta ini, dulu didapat dari kita berdua melakukan perjalanan bisnis misalkan, atau perjalanan kehidupan.
Anak-anak yang di bawah ini menuntut. Ini gono gini apa segala macam begitu ya. Sehingga saya limpahkan ke kepolisian, saya limpahkan ke hukum positif. Tapi semuanya berbeda aturan dengan ilmu syariat. Nah, ini tugas antum dalam mendakwakan. Tugas kita semua. Kalau kita sudah mensiarkan, mereka masih tetap mau di jalur yang salah, fadl. Berarti bukan hak kita lagi. Tugas kita menginformasikan, mengajarkan kalau mau. Jadi jangan balik ke saya lagi Pak ya, Bu ya. Ntar banyak yang telepon, Ustadz, ini saudara begini-begini. Lah kemarin ibu ikut kajian, ikut. Lah kok nggak bisa? Ya, sampaikan dulu semampunya. Kalau memang mentok, ya enggak apa-apa, konsultasi. Kita kalau dalam belajar itu, dulu saya waktu di pesantren belajar itu, dilepas Pak. Ustadz saya mana mau jawab langsung, nggak mau. Cari dulu. Belajar dulu kamu. Gitu. Ada pertanyaan apa ya? Cari dulu, belajar dulu, jawab dulu. Kalau nggak bisa baru tanya saya gitu. Kalau nggak ada ya baru tanya saya gitu. Di zaman sekarang enggak Pak. Ikut ngaji tiap hari ya. Ditanya ini itu nggak berani ah. Nanti saya tanya Ustadz dulu. Nanti Ustadznya jawabnya 2 hari kemudian. Terlalu lama prosesnya ini kita belajar. Begitu ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya wajib mutlak berdasarkan surat An-Nisa ayat 14. Kalau kita melanggar, kita tidak menjalankan syariat Islam, kita tidak menggunakan ilmu waris sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan sanksi yang paling berat, yang ini kekal di dalam neraka. Ya. Yang berikutnya kita bahas penyimpangan hukum waris. Banyak sekali ini penyimpangan. Yang pertama adalah pembagian harta waris dibagi rata. Gitu ya. Sering ya. Sering kita dapati proses seperti ini nih. Anaknya banyak, saudaranya banyak misalkan. Udahlah daripada ribut-ribut ya. Anak dapat sekian, ibu dapat sekian, istri dapat sekian, ini. Dah enggak. Akhirnya dibagi rata. Ini penyimpangan yang mutlak ini. Berarti dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Siap dimasukkan ke nerakanya. Jangan sampai kita memberikan saran seperti ini. Ya, walaupun di keluarga kita sendiri ataupun di keluarganya orang lain. Kadang-kadang kita itu lebih sangar di keluarganya orang lain daripada keluarganya sendiri, begitu kan? Iya enggak? Iya. Wah, kalau di keluarganya orang lain jamaah, nggak bisa Pak, ini hukum syariat Pak, begini. Oh gitu ya Pak, iya. Nanti di keluarganya sendiri diem aja. Ustadznya ditelepon terus. Nah, kalau saya ditanya Ustadz bantu keluarga saya, nggak bisa. Ya. Biasanya begitu. Yang berikutnya adalah membagi waris ketika masih hidup. Nah, orang waris itu syaratnya harus meninggal. Ini bagi waris pada saat hidup. Sering ya. Sakit keras selama 2 bulan. Atau lagi koma. Lalu anak pertamanya inisiatif. Atau istrinya ya, inisiatif. Anak-anaknya dikumpulin semua. Nah ini bapak kayaknya udah gak bisa nih. Bentar lagi game over ini kayaknya. Kalau gak game over kita yang game over. Ya kan iya. Kan biayanya keluar terus Pak. Cuman ada pilihannya, bapak yang di game overin apa kita yang game over gitu kan. Gitu. Udahlah ini warisan, nanti kalau bapak nggak ada kamu begini begitu. Ada terjadi begitu? Banyak. Salah satunya di sinetron Hikmah itu. Ya.
Bapak Ibu kalau pencinta sinetron tuh di Indosiar itu, judulnya kan aneh-aneh Pak. Gaya dan caranya aneh-aneh itu. Seperti itu. Dan bayangkan hal seperti itu ditonton oleh orang awam dan dijadikan apa? Dijadikan panutan. Naudzubillah. Jadi nggak ada Pak ya penyimpangan besar membagi waris ketika ya masih hidup. Dan yang berikutnya harta bersama antara suami dan istri juga nggak ada. Saya pernah bertanya kepada satu keluarga yang istrinya sudah meninggal duluan. Ini rumah siapa? Ya rumah kita berdua Pak Ustadz. Lah susah kan jawabnya kita. Kalau toh berdua itu sahamnya berapa kan gitu. Antum punya saham berapa, istri antum punya saham berapa. Nggak tahu. Ya bukan punya berdua lah itu. Akhirnya cerita dari A sampai Z. Barulah saya cerna. Oh begitu. Baru disimpulkan. Nah inilah prinsip-prinsip di mana keluarga kita itu tidak tertib. Biasanya begitu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat. Begini ya. Kadang-kadang saya itu agak-agak gimana gitu terhadap orang yang kok sama keluarga hitung-hitungan. Ya Pak Ustadz. Ya memang harus hitung-hitungan. Nanti kalau antum meninggal itu hitung-hitungan kok. Memang Allah memerintahkan hitung-hitungan kok. Suami istri punya harta barang, rumah barang, mobil barang, villa barang, apartemen barang misalkan. Nggak mau hitung-hitungan. Meninggalnya emang bareng. Meninggal bareng aja dibaginya hitung-hitungan kok. Suami sendiri, istri sendiri kok. Nggak bisa. Sekarang mumpung masih hidup, nggak apa-apa hitung-hitungan. Nih suami istri pada ikut semua nggak nih? Bapak istrinya ikut nggak sekarang? Nggak. Ibu ada yang suaminya ikut nggak? Nggak juga. Waduh, ini suaminya orang lain, itu istrinya orang lain. Ya ini tugas antum sekalian lah sebagai apa namanya peserta yang hadir di sini. Nanti sampai rumah yang nomor 1 hitung-hitungan. Hitung-hitungan nggak apa-apa. Ya. Ini rumah kan dulu begini ceritakan kronologisnya, nggak apa-apa. Terus sampaikan kepada anak-anak biar anak-anak ini paham. Saya sering menjadi konsultan teman-teman atau sahabat-sahabat ini yang terdampak harus membagikan waris. Saya tanya anaknya, nggak tahu Ustadz, bapak saya dulu gimana ya dapat rumahnya? Ini bagaimana ya? Itu ibunya apa nunggu ibu meninggal dulu baru dibagi? Astagfirullah. Ibunya ada di situ padahal. Bayangin, anaknya ngomong gitu. Coba perasaan antum gimana? Sebagai ibunya, anaknya ngomong gitu. Udah ibu meninggal dulu aja dah baru dibagi gitu. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Karena tidak tertib. Ya. Jadi nanti. Jadi intinya kita itu tirkah dulu. Jadi sebelum misalnya ada orang meninggal, itu yang nomor 1 kita menganalisa atau ada namanya tirkah. Nanti Anda sampaikan tirkah itu apa. Oke. Yang berikutnya dibagi setelah kedua orang tua meninggal. Nah, ini paling sering. Bapaknya meninggal, oh masih ada ibu. Nanti aja kalau ibunya udah meninggal. Ternyata anaknya meninggal duluan. Gimana coba? Tambah ruwet kan? Iya, tambah ruwet. Tambah ruwet itu. Yang tadinya ibunya harusnya membagi waris malah dapat warisan dari anaknya. Iya kan? Iya aja. Tahu juga belum ya kan? Dan atau dikuasai salah satunya. Kadang tuh begitu orang tua. Ketika ada salah satunya pasangan meninggal, ya ini harta milik saya semualah. Orang itu suami saya, ya nanti kan gitu. Anak-anaknya juga manut aja. Iya itu punya ibu semua. Apa-apa ibu, apa-apa bapak, misalkan begitu. Nggak boleh juga. Nih yang luar biasa nih, yang berikutnya ya. Bukan ahli waris merasa berhak dan mengatur. Wah ini paling sering ini. Entah itu maaf saudaranya, ya pamannya biasanya. Bukan ahli waris loh, tapi mengatur.
Saya pernah soalnya dihubungi, Pak Ustadz, ini adik saya kan meninggal dunia ini Pak Ustadz. Ini udah saya sampaikan begini loh. Bapak pakai ilmunya siapa itu? Harusnya kan begini Pak Ustadz, anaknya yang paling kecil itu udah dijanjikan dia harus kuliah dulu sampai selesai. Itu harus itu. Janjinya itu harus ditunaikan, kalau enggak nanti dia ditagih di akhirat katanya begitu. Astagfirullah. Udah Pak, ini siapa yang meninggal? Adik saya. Oh gitu. Bapak ini yang mengatur semua. Iya, soalnya anak-anaknya sama istrinya itu apa ibunya itu nggak mudeng katanya. Dia juga nggak mudeng bagi saya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau saya panggil. Pas saya panggil saya kasih penjelasan gini, sampai hari ini nggak telepon lagi orangnya. Mungkin beda persepsi, beda pendapat, beda jalur, beda frekuensi mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Ada nggak orang begini? Ada. Mudah-mudahan nggak di keluarga kita ya. Ya. Yang berikutnya adalah wasiat keliru, ya dalam pembagian keliru lah intinya. Misalkan suami dapatnya setengah atau seperempat, tapi didapatkan hanya seperenam misalkan. Ya itu keliru ya. Hitungan atau rumusnya keliru itu ya juga nggak boleh. Dan yang berikutnya ini tadi, janji itu bukan hutang. Ya, nanti kita bahas diperdalam di bedanya waris dan hibah ya, dan juga satu lagi itu wasiat. Dan yang terakhir adalah hibah tidak semestinya. Kok bisa? Iya. Contoh begini. Saya misalkan, saya menghibahkan kepada anak-anak saya rumah, tapi nanti setelah saya meninggal hibahnya itu terjadi. Ya nanti ya kalau gitu namanya warisan bukan hibah. Namanya hibah ya sekarang. Pada saat masih hidup. Ya karena konsepnya hubud dunia ya nggak mau lah. Iya kan? Ini anak-anak semua, ini punya tanah, ayah ini punya tanah. Nanti ayah tanah ini kalian bagi berlima. Misalkan anaknya 5. Berarti 1/5 semuanya mendapatkan hak yang sama. Tapi nanti kamu bisa miliki setelah ayah meninggal. Ternyata anaknya meninggal duluan. Berarti tinggal 4 anaknya. Diralat lagi dong hibahnya. Susah kan? Ya kalau mau bagi ya sekarang. Nanti ya nanti. Kalau sudah meninggal bukan hibah lagi namanya. Namanya apa? Waris. Waris penetapannya kita apa Allah yang menentukan? Allah. Ilmunya dari mana? Dari Allah. Cara pembagiannya siapa? Ya Allah juga. Terus pokoknya kita pasrah bongkoan dengan ilmunya Allah. Dapat ya alhamdulillah, nggak dapat kebangetan begitu kali ya. Oke. Oke, inilah adalah contoh-contoh penyimpangan hukum waris yang umum ya, yang khusus-khusus ya nanti ya, silakan dikonsultasikan. Baik, ini udah agak mendalam nih. Istilah-istilah dalam ilmu waris. Istilah-istilah dalam ilmu waris itu contohnya kalau kita di motor gitu. Mas, nyalain klakson dong. Tahu nggak klakson apa Pak? Klakson apa Pak? Ayo, antum aja nggak tahu ini. Pada punya motor padahal. Hah? Bel rumah. Apa bel telepon? Klakson itu membunyikan suara yang ada di motor. Alah panjang lah pokoknya. Ya kan? Intinya yang membawa klakson kan ngono. Tin gitu ya. Terus riting. Apalagi itu riting? Hah? Sen, ya kan gitu. Apa itu sen? Istilah nggak? Istilah di mana? Dunia motor atau otomotif. Iya nggak? Iya, handrem. Nah, istilah lagi kan? Nah, di ilmu waris juga ada, Pak. Ya. Itu juga harus kita ketahui. Ya. Nah, kalau ini harus dicatat, ya. Silakan disiapkan penanya. Nomor 1 adalah tarikah, ya, atau biasa disebut dengan tirkah. Bacanya orang itu biasanya tirkah kan gitu, padahal tarikah, ya.
adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta atau lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan dinyatakan wafat oleh para saksinya atau oleh orang terdekatnya, itu adalah tariqah atau yang disebut dengan tarik atau yang disebut dengan tirkah. Jadi tirkah itu seluruh hartanya global, ya, mau walaupun karet gelang sekalipun, ini punya siapa? Punya mayit, ya masukkan, nggak apa-apa. Topi ini udah lusuh, punya siapa? Kaos kaki cuma satu, punya siapa? Punya mayit, ya itu hartanya dia, berarti peninggalannya. Kumpulkan semuanya, ya, kumpulkan semuanya. Jadi secara global, mana yang punyanya mayit? Buku-buku, ya, handuk misalnya, semua. Nggak boleh ada satupun yang dimiliki sebelum warisan itu dibagi. Jadi ada pendapat para ulama itu yang detail sekali. Sebaiknya memang seperti itu. Agar apa? Agar ilmu ini mutlak syariahnya. Kadang-kadang handuk aja sepele, barang sepele, ya nggak boleh lah, itu bukan punya antum kok. Iya nggak? Iya. Misalkan di warung saja, di warung nih, atau di masjid nih. Antum berbuat baik nih, misalkan mau wudu, sendal nggak ada, adanya sepatu, ini ada sendal orang lain, antum cuman pinjem nih, bukan dimiliki, pinjem, nggak izin sama orangnya, kira-kira boleh nggak? Enggak, padahal cuman pinjem doang. Ini antum milikin, anduk ayah aja, cuman anduk jelek aja, masuk aku nggak boleh pakai atau buat aku misalkan? Ya nggak boleh, itu punyanya siapa? Punyanya orang. Orangnya udah wafat, jatuhnya kemana? Ke waris, menggunakan faraid, pembagiannya begitu. Nggak boleh, ini punyanya ayah, ini punyanya ayah, ini punyanya ayah buat saya. Kadang begitu kan? Iya nggak? Jadi orang tuanya meninggal terus dikubur, anak-anaknya itu berebut lari pada ke rumah. Ngecup tuh, ada AC, ada kipas angin, ada TV, iya kan? Iya. Ada gula sama semutnya juga. Ada gula, ada semut katanya gitu. Iya kan? Sering begitu. Nanti kalau harta-harta yang gede baru dibagi. Ini salah. Ini menyalahi aturan syariat Islam. Makanya disebut dengan tirkah itu, ya seluruh hartanya global itu dikumpulkan semua, disisihkan, dipisahkan. Mana yang hartanya dia? Biasanya butuh waktu. Nggak apa-apa. Ya. Istilah yang berikutnya namanya farad. Farad itu adalah bagian harta yang didapat oleh seorang ahli waris yang telah ditetapkan langsung oleh Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 174. Contohnya, misalkan suami dapatnya setengah, istri seperempat misalkan. Terus anak perempuan setengah, ayah seperenam, seperti itu ya, yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah tajhid. Ya, tajhid ini apa? Ini sering dilupakan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sering banget dilupakan oleh orang-orang pengurusan jenazah. Tajhid itu adalah dalam proses kepengurusan jenazah. Itu ada biayanya nggak? Ada. Biasanya diambilin dari mana? Dari mana diambilnya? Dari uang layat kan? Bener nggak? Dari uang mana? Dari uang layat kan diambilnya. Padahal si mayit ini punya harta nggak? Punya. Kenapa diambilin dari uang layat? Padahal uang layat itu haknya siapa? Hanya mayit apa hanya orang lain? Hanya mayit apa hanya orang lain? Kok bisa hanya orang lain? Yang meninggal dia kok. Punyanya siapa orang lain? Hah? Punya siapa? Ahli waris. Kok punya ahli waris dari mana? Ayo tak kejar terus wis. Ya, ini saya ceritakan globalnya aja. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Dahulu ketika Rasulullah SAW ada yang memberitakan
sahabat, ya Rasul, si fulan meninggal dunia. Lalu para sahabat yang mengadu itu, yang memberitakan itu, diperintahkan oleh Rasul, udah kamu ke tempat keluarganya sekarang, bawa pada makanan yang banyak, bawa makanan ke sana, ya. Tujuannya apa sih? Menyenangkan keluarganya yang sedang berduka. Betul ya? Iya enggak? Iya. Di zaman Rasul makanan kenapa? Karena zaman Rasul tuh duit sedikit jumlahnya dibandingkan makanan. Ada yang bawa ayam, ya. Ada yang bawa daging unta, apapun pokoknya yang dimiliki di rumah ini. Ingin menyenangkan siapa? Keluarganya mayit. Itu keluarga itu bodo amat mau ahli waris apa enggak peduli, yang penting ke keluarga dan kerabat. Ya. Nah, sampai sana diberikan, disenangi. Kita menyenangkan, datang itu dalam rangka apa? Menyenangkan dari duka. Sudahlah yang sudah meninggal ya sudah. Ini yuk kita makan-makan dan sebagainya. Begitu ya. Benar nggak? Kalau di zaman sekarang tuh beda, Pak. Pernah mbah saya meninggal dunia. Ya alhamdulillah keluarga saya sudah paham tentang ini. Meninggal dunia, terus pada hari pertamanya itu kita makan-makan. Orang bingung. Ada keluarganya meninggal kok malah makan-makan. Loh, piye? Lah Rasul aja nyuruhnya begitu, ya enggak? Keluarganya dibuat supaya tidak terlarut. Kesedihannya itu berlarut. Karena apa? Orang yang kesedihannya berlarut itu mudah wala tatabi'u khutuwati syaiton. Digoda oleh perbuatan syaiton. Berapa banyak orang yang gantung bunuh diri gara-gara kesedihannya berlarut. Ya enggak? Keluarganya bukan, saudaranya bukan. Ada loh pacar, ya nggak? Pacarnya meninggal, saya mau juga ikutlah kayak Romeo and Juliet, ya nggak? Ahli waris bukan, keluarga bukan, pacar itu pun juga baru 1 hari jadian Pak, meninggal gara-gara kelarut kesedihannya. Karena itu billah. Jadi tadi balik lagi, harta itu milik keluarganya. Kalau zaman sekarang kan bawa makanan sudah nggak relate ya. Apalagi antum dari Jakarta bawa makan nasi uduk, nyampe Semarang basi, nggak ada yang makan juga, ya kan? Akhirnya bawa pakainya uang. Itu uang milik siapa? Milik keluarganya. Mau ahli waris atau tidak, kalau dia keluarganya ya sudah disenang-senangin aja. Ya, betul ya? Iya. Itu haknya siapa? Bukan haknya mayit lagi. Mayit sudah terputus, hartanya dia ya selama masih hidup. Ya kalau misalkan mayit terus hartanya nambah terus ya enak Pak. Terus buat apa juga? Ya kan? Kok malah bertambah? Ketika meninggal dunia yang datang 1 juta orang, bawa uang 100.000, nambah hartanya. Kan begitu. Kalau begitu nanti ada namanya kalau kita kan walimatul ursri. Kalau ini walimatul wafat. Wah kalau gitu kalau wafat kita bikin gede-gedean aja dah, ngundang orang banyak. Kan harta mayit bertambah buat ahli waris tuh. Jadi begitu nanti Pak. Kalau harta si mayit, kalau orang yang datang uang layat itu dimasukkan ke hartanya waris atau hartanya si mayit, bener nggak? Iya. Udah kalau gitu ada di gedung nanti, ya kan? Saya mau buka di Hotel Ciputra ya kan? Orang tua saya meninggal. Diumumin, jamaah saya kan banyak, ya kan? Iya. Orang tua Ustadz Abu Asakam, naudzubillah misalkan, ya, atau orang tuanya si fulan lah meninggal, diumumin di Ciputra biar pada datang, ya kan? Ngelayat. Jadi banyak hartanya mayit bertambah. Jadinya begitu nanti Pak. Makanya tajhid ini adalah kepengurusan jenazah. Diambilkan dari mana? Dari hartanya si mayit. Ya, hartanya si mayit. Orang membagi waris aja bisa kok, apalagi pengurusan jenazah kan nggak seberapa biayanya. Ya. Lalu yang berikutnya qard. Qard itu hutang. Ini sering banget. Pasti ditanya orang yang meninggal dunia, pasti ahli warisnya ataupun wakil dari ahli warisnya ataupun keluarga dan kerabatnya pasti mensiarkan. Telah wafat si fulan bin fulan, ya, tanggal sekian, bulan sekian, hari ini jam sekian. Jika sahabat-sahabat atau teman-teman yang merasa memiliki hutang atau piutang, ya, silakan sampaikan ke saya.
Gitu ya. Itu disebut dengan qard. Qard itu berbeda sama janji, ya. Kalau qard itu ya hutang, biarkan si mayit itu meminjam uang, benar-benar meminjam. Ya. Misalkan Mas Riki nih. Si fulan menjanjikan, "Mas Riki, bulan depan saya mau belikan antum mobil." Sebelum 1 bulan orangnya meninggal dunia. Ini qard bukan? Bukan. Tapi sering terjadi keluarga seperti itu. Misalkan ini meninggal dunia, menjanjikan anaknya beli mobil, beli motor, udah tunaikan dulu lah itu, baru dibagi warisnya. Nggak boleh. Itu bukan hutang itu namanya. Itu cuma janji aja. Dan boleh digugurkan karena itu bukan bagian dari hutang. Yang berikutnya wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat apa? Pesan khusus. Telegram. Dulu kan kalau zaman dulu ya, pesan khusus pakainya lewatnya telegram yang sehari nyampe. Tulisannya satu bait doang ya. Baik. Wasiat adalah pesan khusus. Ya. Wasiat itu pesan khusus yang disaksikan oleh ahli waris atau keluarga dan sahabat atau kerabatnya. Ya. Dalam rangka pembagian harta. Ya. Dalam rangka pembagian harta waris. Ada tambahi warisnya. Sudah ya? Apa itu wasiat? Pesan khusus. Ya. Pesan khusus yang diterbitkan ya dalam pembagian waris ya. Ada saksinya ya. Bismillah. Baik. Setelah wasiat apa? Ashabul furud. Sesuai dengan namanya, ashabul furud adalah orang-orang, yaitu orang-orang yang mendapat waris secara farad. Kalau farad tadi itu masih luas. Tapi kalau ashabul furud ini khusus. Dia lebih dekat. Masuknya ke internal. Misalkan istri atau suami, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, ayah. Ya. Itu ashabul furud namanya. Yang berikutnya asobah. Asobah ini lawannya farad. Lawannya. Kalau farad tadi yang berdasarkan nas, dalil, bagiannya sudah ditetapkan. Kalau asobah enggak, ini sisa. Asobah itu sisa. Termasuk anak laki-laki. Dia bisa menjadi asobah juga termasuk farad. Khusus bagi anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan bagiannya berapa. Hanya disebutkan begini. Anak laki-laki itu bagiannya 2 kali dari anak perempuan. Tapi anak laki-laki itu sebagai hijab yang paling banyak. Dan anak perempuan itu mengekor kepada anak laki-laki. Nanti anak jelaskan. Makanya anak laki-laki itu khusus. Dia bisa masuk farad, bisa masuk asobah. Ya. Farad itu yang diutamakan mendapatkan bagiannya. Asobah dia mendapatkan jalan waris atau jalan harta itu dari asobah, sisa. Nanti anak jelaskan. Itu disebut dengan asobah. Lalu saham. Saham itu adalah istilah untuk menyebut bagian harta yang diberikan kepada setiap ahli waris. Jadi misalkan sahamnya berapa? 1/3, 1/2 gitu ya. 1/4, 1/6, 1/8. Itu saham namanya.
bagiannya. Lalu kalau misalkan asal masalah, ya, jadi gini, saham itu istilah untuk menyebut bagian harta yang diberikan kepada setiap ahli waris yang berasal dari asal masalah. Asal masalah itu apa? Porsi. Udah mulai pusing Pak. Kok ada porsi, ada bagian, yang mana yang benar ini? Udah mulai pusing ya? Oke, saya ulangin lagi ya. Asal masalah itu bisa dilihat 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini berapa? Ini berapa? Asal masalahnya berapa ini? Ayo. Udah mulai mumet ya? 4 Pak. Itu kan bisa dihitung yang bulat-bulat. 1, 2, 3, 4. Berarti masuk. Kalau asal masalahnya 5 nggak bisa. Bilangan 5. Bisanya 6. Asal masalahnya 7 nggak bisa juga. Bisanya 8. Nanti rumusnya memang nggak pernah dapat kita. Asal masalah 5, 7 itu 9, 10 nggak bakalan bisa dapat karena berkaitan dengan ahli waris. Ya. Gitu ya. Udah mudeng belum nih? Belum? Waduh. Hah? Ini baru tahap pertama ini. Baru istilah ini. Jadi intinya itu adalah porsi. Bagian porsi dari hasil bagian tadi. Aku dapatnya 12.500 itu dari mana? Oh, dari sahamnya 1/8. 1/8 dari mana? Dari 100.000. Gitu ya. Kalau yang udah paham kayaknya tenang-tenang aja. Yang belum paham tuh matanya kemana-mana itu. Opo mau ya. Ya wis. Nanti insya Allah dipraktek lah. Nasab ya. Nasab adalah hubungan seseorang secara darah. Baik hubungan ke atasnya seperti ayah kandung, kakek kandung, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan abuwah. Atau bisa juga hubungan seseorang ke arah bawah, keturunannya. Anak, cucu, yang disebut dengan bunuwah. Itu nasab. Oke gitu ya. Lalu yang berikutnya al-far'u. Maksudnya adalah anak laki-laki atau anak perempuan dari almarhum yang akan dibagi hartanya. Termasuk juga anak dari anaknya atau cucu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Itu yang disebut dengan al-far'u. Itu anak perempuan disebut al-far'u. Dan yang terakhir al-asal adalah ayah kandung dan ibu kandung. Termasuk juga ayah kandung dan ibu kandung dari ayah kandung atau kakek. Ya. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam ilmu waris. Baik. Dalam ilmu waris itu ada rukun dan syaratnya. Rukunnya adalah pewaris, itu disebut dengan muwaris. Yang kedua, hartanya harus ada, objeknya. Yang ketiga adalah ahli waris atau yang disebut dengan waritsun. Ya, ini rukunnya. Kalau nggak ada ini semua, maka rukunnya batal. Syaratnya, pewaris itu yang disebut dengan muwaris itu harus ada legalitas pewaris bahwa beliau itu sudah wafat. Paham ya? Karena ada orang-orang itu yang dia berlayar 3 bulan, 6 bulan tidak pulang, lu dianggap meninggal, dianggap mati. Dan nggak ada legalitasnya, nggak boleh. Hartanya udah dibagi, 2 hari kemudian pulang. Repot kan? Iya. Dan ahli warisnya itu waritsun masih dinyatakan hidup. Kalau udah mati ya nggak boleh. Berarti nggak ada. Kadang ada Pak, orang-orang itu yang ngeyel, naudzubillah. Ini bapak saya harusnya dapat warisan Ustadz, tapi kok nggak dibagi? Loh kenapa?
Karena bapak saya sudah meninggal. Astagfirullah. Kan harusnya jatuhnya ke saya. Lah, repot lagi kan. Susah kan begini gitu. Bukankah hartanya orang meninggal itu milik ahli warisnya? Kata dia gitu. Iya, tapi ahli waris yang seperti apa rukun dan syaratnya? Orang bapak antum itu udah meninggal lebih dulu dari orang ini, dari bapaknya. Ya memang bapaknya meninggal, tapi kan ada ahli warisnya termasuk harusnya orang tuanya antum. Tapi orang tuanya antum kan sudah meninggal lebih dulu. Itu waktu orang tuanya antum meninggal, hartanya dibagi nggak warisannya? Belum. Harusnya bapaknya dapat. Anda bilang gitu. Lah kok begitu? Ah, bingung lagi dia. Iya nggak? Iya. Anaknya meninggal nih, bapaknya dia tadi yang konsultasi ke anak. Hartanya dibagi warisnya. Bapaknya masih hidup kan pada saat itu? Harusnya bapaknya dapat. Anda bilang gitu. Bapaknya dapat nggak? Ya belum dibagi. Kok bisa begitu, Ustaz? Malah bapaknya dapat. Bukan itu warisan turun menurun ya? Nah lo. Dah gitu dah. Susah kan? Ya karena pemahamannya intinya adalah warisan itu turun menurun, bukan nggak ke atas. Ini yang repot. Susah menjelaskan ke orang-orang awam seperti ini, apalagi yang beliau ngeyel. Tinggalkan aja. Ya pokoknya disuruh baca aja. Ini modulnya kasih fotokopi, udah gitu aja. Yang terakhir adalah tidak mawani. Apa itu mawani? Ada yang tahu nggak? Penghalang. Ya, contohnya apa? Contohnya murtad. Contohnya murtad. Itu kalau bagi waritsun. Bagi mewarisnya kalau masih murtad, ya nggak dapet. Contoh nih, sering banget nih. Saya pernah ada kan di FKAM juga ada program sekolah mualaf kan. Ya, pada tanya, Pak Ustadz, waktu orang tua saya meninggal itu warisannya belum dibagi. Saya dapat berapa ya Pak Ustadz? Boleh dihitungkan? Boleh, coba cerita. Semua pada cerita. Saya bilang nggak dapat semuanya. Lah orang tuanya beda agama. Berarti mawani, Anda bilang gitu. Pada sedih nggak? Sedih. Kasihan. Ya kan? Makanya waktu dia mau bersyahadat itu sampaikan konsekuensinya dulu. Kita itu tugasnya begitu. Nah ini pentingnya ilmu faraid itu ini. Orang yang mau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak, sudah siap ya tidak dapat warisan? Gitu. Kok bisa Ustaz? Nggak jadi deh. Ada itu yang telepon saya, cerita panjang lebar. Saya juga nggak tahu kalau dia mualaf karena kan nggak saya lupa nanya namanya waktu itu. Udah ini terus udah ngitung-ngitung lah. Antum iki ya? Iya Ustaz ini saya. Antum orang tuanya udah Islam apa belum? Ya belum lah. Di keluarga saya cuman saya aja yang nggak dapat antum, mana bilang gitu. Loh kok bisa? Ya emang nggak dapet. Mau gimana lagi? Kecuali antum bisa mendakwakan orang tua antum. Alhamdulillah masuk Islam. Gitu. Bilang aja nggak apa-apa. Tapi caranya yang syar'i, ya. Jangan bapaknya lagi sakit, ya. Pak masuk Islam Pak, biar saya dapat warisan daripada jatuh ke tangan orang lain. Iya toh? Oh gitu ya nak. Iya. Udah masuk Islam dulu Pak, sebelum bapak meninggal. Buruan. Ya? Lah iya malah sehat ya. Ya, mawani itu tadi. Dan itu per nomor 1 beda agama. Yang kedua, ahli warisnya membunuh. Ahli waris membunuh mewaris. Banyak toh. Kemarin kan baru dapat kasus. Anak menggorok ibunya. Wah itu udah nggak dapat warisan itu anak. Udah di penjara, bayar denda, nggak dapat warisan. Gitu. Ya. Dan bahkan para ulama ada juga yang berpendapat
pernah saja mencoba membunuh, pernah, nggak dapat juga. Saking sensitifnya itu. Misalkan antum sudah mendesain nih, akan membunuh orang tua dengan cara yang elegan, gagal. Berarti kan pernah itu mencoba. Nah itu. Tapi kita pakai yang sudah mutlak aja ya. Kalau itu kan pendapat aja. Bahkan ada yang seperti itu. Nggak boleh. Ya, yang penting tidak mewani. Yang terakhir adalah budak, anak angkat. Ya, nggak bisa. Adopsi, nggak bisa. Ya, ya. Anak apa lagi? Ya, namanya anak haram. Iya kan? Iya, nggak boleh. Ya, bayi tabungnya nggak masalah. Cuman sumbernya dari mana itu dulu? Kalau sumbernya bukan dari ini ya nggak bisa. Ya, oke, lanjut. Ini adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Dan ini adalah ahli waris dari kalangan perempuan. Semuanya ada di modul. Dan ini adalah tabelnya seperti ini. Ini rumus nih tabel ini. Ya. Almarhum di mana tuh? Di tengah ya. Jadi kalau di atasnya almarhum namanya abuwa. Kalau di bawahnya almarhum namanya bunuwah. Kalau sederajat dengan almarhum itu namanya ukuwah. Nah, harus paham ya. Harus paham. Tadi kan istilahnya udah ada ya. Ke atas abuwah, ke bawah bunuwah. Di tengah-tengah ukuah. Nanti Anda jelaskan di asobah. Di asobah nanti dijelaskan. Kategori waris itu ada dua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Internal dan eksternal. Internal itu ini. Ini adalah ahli waris internal. Internal itu yang paling dekat. Ya, yang paling dekat. Misalkan ada yang nyampaikan, "Ustadz kok paman bukan internal?" Iya, dia bukan. Udah beda lagi nasabnya soalnya. Ya? Bukan. Atau saudara laki-laki, saudara perempuan itu bukan lagi. Ya. Itu garisnya tadi ukuah, bukan abuwa atau bunuwa. Yang paling utama itu ya abuwa dan bunuwah dulu. Ukuah itu namanya asoba. Walaupun anak laki-laki yang bunuwah itu pun juga bagiannya asoba. Dia khusus. Ya. Khusus dia. Oke, kita berikan contoh ya. Ada yang mau sedekah? Bisa dihapus dulu. Minta tolong. Dan eksternal itu adalah semua yang telah disebutkan pada tabel 22 ahli waris kecuali yang berada pada kolom ahli waris internal. Jadi eksternal itu semua tadi kecuali yang ini. Ya, ini internal. Nah, di luar ini maka masuknya eksternal. Cara pembagiannya nanti macam-macam. Menggunakan metodenya macam-macam. Jadi kalau ini tambahan dari anak pribadi ya supaya memudahkan. Sebelum kita membagi waris, maka ini wasiat, tajhid dan qard ini harus dikelirkan dulu. Sudah dipenuhi dulu.
Tajhid tadi apa? Tajhid. Qard. Hutang. Wasiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian. Qard ini itu harus wajib kita siarkan sebagai ahli waris ataupun kerabat, ya. Dan biasanya saya memberikan jangka waktu itu seminggu sampai 1 bulan untuk mensiarkan. Kalau memang misalkan dia seorang pebisnis, lingkupnya luas, ya, punya temannya banyak, itu semua nomor yang ada di handphonenya itu diberi informasi. Dan mohon maaf, namanya hutang piutang ini ya wajib harus ada saksinya ataupun ada buktinya. Ya, jangan sampai kita terlena mentang-mentang hartanya banyak sehingga ada orang yang menagih langsung kita berikan, itu juga nggak boleh. Pernah kejadian seperti itu. Ustadz ini bilang gini, katanya Ustadz ada utang gini dulu begini-begini. Ada buktinya enggak? Transfernya ini dan sebagainya enggak ada. Makanya ketika misalkan kita menyampaikan ada hutang, ya sampaikan juga minimal ada saksi ataupun bukti si fulan ini telah berhutang. Gitu ya. Jangan sembarangan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Kita sebagai kerabat ataupun keluarga ataupun ahli waris ya juga harus berhak melindungi hartanya agar disalurkan kepada yang benar. Karena kalau tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disalurkan dengan yang salah, dengan yang tidak benar atau menyimpang tadi, selain kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka yang terjadi, yang kita terima itu harta haram jadinya. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan thalabul halali wajibu ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu wajib mutlak. Kalau waris ini tidak dibagi dengan cara yang syar'i, yang benar, maka harta yang diterima oleh ahli waris itu harta yang haram. Bahaya malah. Kalau sudah seperti itu bayangkan, repot kan? Gak boleh kita menerimanya. Lanjut. Jadi ini adalah harta sebelum dibagikan. Jadi kalau antum misalkan nanti suatu saat ada orang yang bertanya ataupun yang konsultasi, ya nggak apa-apa. Ini kasih kolomnya ini dulu nih. Formnya kayak gini. Ya. Form dan kolomnya seperti ini. Tirkah tadi apa? Apa tirkah? Seluruh harta yang dimiliki oleh mayit. Qard tadi apa? Hutang. Wasiat tadi apa? Ya. Ini saya tambahkan di wasiat. Karena di situ ada tulisannya sepertiga. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ya, penerapan dalam hukum wasiat itu beda sama hibah. Kalau hibah itu ketika kita membagikan orangnya masih hidup ya. Itu terserah mau dibagikan jumlahnya berapa, itu pun terserah. Sebanyak apapun yang penting ridho, ikhlas, nggak apa-apa. Tapi kalau wasiat syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Syaratnya itu. Jadi kalau saya simpulkan ya, kalau saya lebih amannya itu 30% lah. Kan kalau 1/3 33,3. 33,3. Saya biasanya ngasih 30%. Jadi kalau misalkan ada seseorang si fulan hartanya 100 juta, yang diwasiatkan itu 75 juta, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap tunaikan tapi hanya 1/3 dari harta mayit. Nggak boleh.
Ya. Yang selanjutnya adalah syaratnya ketika si fulan itu membuat wasiat itu harus diketahui oleh ahli waris, minimal istrinya atau anaknya. Salah satunya aja nggak apa-apa, diketahui. Kalau nggak diketahui, biasanya itu digugurkan. Biasanya. Yang berikutnya, kalau memang tidak ada istri dan anak, maka ada saksi-saksinya. Minimal 4 orang. Berapa orang? 4 orang. Lebih bagus laki-laki 2, perempuan 2. Lebih bagus. Ya, kalau tidak ada, ya sudah, intinya 4 orang. Dan karena kita hukum, negara yang berhukum, maka baiknya dinotariskan. Dinotariskan. Ya Pak Ustadz, notaris harganya 6 juta, hartanya cuma 4 juta. Oh ya enggak usah. Ya, kurang nanti. Dan yang terakhir tertulis. Ditulis. Ditulis. Jadi itu adalah penerapannya. Dan hal-hal yang harus diperhatikan lagi, siapa yang berhak menerima wasiat itu? Nomor 1, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Paham ya? La wasiyata liwarisi. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Misalkan anak perempuan dapatnya kan dikit Pak, ya udah saya wasiatkan. Nanti rumah yang ini itu kan tidak seperti nggak ada sepertiganya harta dari saya. Saya wasiatkan kepada anak wedok misalkan. Nggak boleh. Harus di luar itu. Ya, minimal nih yang internal tadi. Ya. Harus di luar yang jauh lah. Misalkan anak laki-laki dari anak laki-laki sebapak misalkan. Misalkan seperti itu. Yang jauh. Ya. Jadi tidak benar misalkan kita membuat wasiat untuk ahli waris, itu tidak dibenarkan dan tidak boleh dan pasti digugurkan di dalam syariat Islam. Ya, karena ahli waris sudah dapat porsinya sendiri-sendiri. Kok digugurkan kenapa? Kok tidak diperbolehkan kenapa? Ya karena ini sama saja mengakali. Ya, mengakali. Mengakali hukumnya Allah. Wasiat sudah, yang berikutnya tajhid. Tajhid tadi apa? Kepengurusan jenazah. Kalau misalkan saya ilustrasikan tadi tirkah 1 juta, korotnya 100, wasiatnya 100, tajhidnya 100, maka sisanya itu disebut dengan al-ridz mal. Itu harta yang siap dibagi. Al-ridz mal itu maknanya harta yang sudah siap dibagi kepada ahli waris. Tinggal kita sekarang nyari ahli warisnya. Jadi urutannya ini dulu. Ahli warisnya mah nanti. Yang penting ada hartanya dulu. Udah dicari ahli warisnya, hartanya nggak ada, ya. Ngapain PHP namanya? Hutangnya lebih banyak dari hartanya. Ya. Ini dulu yang dihitung dulu. Antum sebagai konsultan misalkan, sebagai nanti memberikan saran, ini dulu kasih kok formnya ini. Ya, ketentuannya seperti ini. Baru nanti dicari ahli warisnya.